Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia bertemu Anda. Salam. Semoga harapan kebersamaan kita berkelimpahan, keberkahan, kesehatan usia, dan rezeki. Amin. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas kelainan mata dan implikasinya pada pendidikan anak disabilitas netra. 1. Kelainan mata. Kelainan mata menurut Hidayat adalah anak disabilitas netra yang mengalami penyimpangan atau kelainan indera penglihatan baik bersifat berat maupun ringan. Kedua, permasalahan yang dialami oleh anak disabilitas netra akan berkorelasi dan saling terkait dengan permasalahan yang akan timbul di kemudian hari. Maka dari itu, dalam memberikan pelayanan pendidikan perlu adanya arahan, bimbingan, latihan, dan kesempatan yang luas dilaksanakan secara terpadu untuk mencegah agar permasalahan yang dihadapi oleh anak disabilitas netra akan semakin meluas dan akan berdampak pada kerugian anak disabilitas netra di segala aspek hidupnya, terutama di aspek pendidikan. 1. Anak disabilitas netra mengalami kelainan dalam menangkap pelajaran secara verbalistik atau pembelajaran menggunakan buku baik secara mandiri maupun secara belajar kelompok. Kesulitan dalam memilih metode belajar yang tepat, kesulitan dalam membaca dan menulis, keterbatasan perabaan, pendengaran, dan ingatan serta sarana diperlukan dalam proses pembelajaran terbatas. Kedua, anak disabilitas netra dalam pendidikan periode awal kesulitan dalam menyesuaikan diri dalam lingkungan dan warga sekitar. Dan ketika dalam belajar, anak disabilitas netra kesulitan mencari teman yang cocok dan kesulitan memilih ekstrakurikuler yang cocok sesuai bakat dan minat. Selanjutnya, anak disabilitas netra masih kesulitan untuk memilih studi kelanjutan. 3. Anak disabilitas netra belum terlatih dalam orientasi mobilitas, akan kesulitan dalam penguasaan ruang dan gerak dan dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan baru. 4. Anak disabilitas netra masih cenderung memiliki gangguan emosi yang negatif, misalnya mudah curiga pada orang lain, mudah tersinggung, dan mudah merasa rendah diri atas keterbatasan yang dimilikinya, sehingga anak disabilitas netra akan memiliki rasa ketergantungan pada orang lain. 5. Anak disabilitas netra kurang bisa menggunakan waktu luang walau dengan secara sebaik-baiknya. Kebanyakan dari mereka masih memiliki rasa kesepian, menghayal, bermalas-malasan, hingga kurang menghasilkan sebuah karya nyata dalam hidupnya. Anak disabilitas netra yang telah lulus sekolah pada tingkat menengah atau merasa kesulitan untuk meneruskan studi selanjutnya ataupun kesulitan dalam memilih pekerjaan
yang dipilihnya. Kita memahami bahwa penyebab dari ketunanetraan telah ditentukan oleh faktor sejak lahir atau prenatal, sejak kelahiran atau natal, atau faktor sejak lahir. Hal tersebut menyebabkan penyandang kurang atau kehilangan kemampuan disability. Disability adalah beban ketidakseimbangan atau ketidakmampuan pada seorang individu akibat kecacatan atau kerusakannya. Menurut Ziegelman, kerusakan mata ini akan berkontribusi dalam bidang kesehatan, perilaku sosial, mobilitas, intelektual kognitif, atau komunikasi. Terjadinya kerusakan penglihatan akibat goncangan secara fisiologi bagi penyandangnya, misalnya pada kerusakan mata akibat kecelakaan, kemungkinan akan menyebabkan kegoncangan jiwa yang berakibat terganggunya proses pertumbuhan dan perkembangan secara umum bagi penyandang disabilitas netra. Menurut Mary Kingsley menyebutkan ada 4 area pengembangan sebagai dampak kerusakan pada penglihatan, yaitu sosial, emosional, bahasa, kognitif, serta orientasi dan mobilitas. Penjelasannya, dampak personal individu yang akan berdampak langsung pada penderita memberikan reaksi negatif pada penyandangnya, yang mana reaksi tersebut sangat bervariasi berdasarkan tingkat ketunanetraan. 1. Tidak dapat melihat dengan baik, baik itu tunanetra ringan, sedang, berat, ataupun sangat berat. 2. Ketunanetraan pada seseorang akan mengakibatkan munculnya hambatan-hambatan dalam hidupnya. 3. Kesulitan dalam mengatasi hambatan kehidupan akan menimbulkan reaksi emosional pada penyandangnya. Reaksi emosional yang tidak terkendali atau tidak terpenuhi akan menimbulkan frustasi. 5. Frustasi yang berlebihan akan mempengaruhi perkembangan pribadi hingga akan menunjukkan gejala kepribadian yang negatif seperti rendah diri, murung, putus asa atau tertekan, atau masalah-masalah yang akan dihadapi tunanetra. Karena hilangnya penglihatan, anak tunanetra cenderung terhadap orang lain dan sekitarnya. Jarang pula anak tunanetra mudah tersinggung dan memiliki rasa rendah diri yang besar akibat ketunanetraannya. Perkembangan pribadi anak tunanetra. 1. Pada perkembangan kepribadiannya, anak tunanetra relatif lebih banyak yang mengalami gangguan kepribadian yang dicirikan dengan introspeksi, neurotik, frustasi, rigiditas, atau kekakuan mental. 2. Untuk memasuki lingkungan baru, seseorang anak tunanetra harus dibantu orang tua melalui komunikasi verbal, memberikan semangat, dan memberikan gambaran lingkungan tersebut sejelas-jelasnya, seperti anak tunanetra mengenal tubuhnya sendiri. 3. Bila mana kebutaan tersebut terjadi pada saat ego mulai berkembang, maka pengalaman traumatik tidak akan dapat dihindari, yaitu shock dan depresi. 4. Pertahanan
diri yang kuat, anak tunanetra cenderung bertahan dengan ide pendapatnya yang belum tentu benar menurut penilaian umum. 5. Ragu-ragu, rendah diri, curiga kepada orang lain dan sekitarnya. 6. Takut berlebihan, menghindari kontak sosial, mempertahankan diri dan menyalahkan orang lain serta tidak mengakui kecacatannya. Perkembangan emosi anak tunanetra. Perkembangan emosi yang biasa dialami anak tunanetra antara lain: 1. Mengalami hambatan dibandingkan dengan anak awas yang disebabkan karena tunanetra memiliki kemampuan terbatas dalam proses belajar. 2. Pola emosi yang ditampilkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh dirinya sendiri maupun lingkungannya. 3. Depresi emosi, yaitu suatu keadaan di mana anak tunanetra mendapat kesempatan untuk menghayati pengalaman emosional yang menyenangkan. 4. Pertumbuhan perasaan akut, malu, khawatir, cemas, mudah marah, iri, serta kesedihan yang mendalam. Bimbingan konseling yang akan kita berikan untuk anak tunanetra dari dampak ketunanetraan dari segi emosi. Permasalahannya tumbuhnya perasaan takut, malu, khawatir, cemas, mudah marah, iri hati, serta kesedihan yang mendalam. Bentuk bimbingan konseling yang sesuai yaitu melakukan pendekatan secara khusus dengan anak yang bersangkutan. Harapannya anak tunanetra mampu memahami dirinya dengan segala kekurangannya, kelebihannya, dan mampu memiliki kepercayaan diri atas anugerah kelebihan yang telah Allah berikan kepadanya sesuai penyeimbangan atas kekurangannya. Kemudian bangkit dan semangat meraih kesuksesan dengan potensi hebat yang telah Allah percayakan kepadanya. Dalam segi sosial, sosialisasi terhadap lingkungan kurang baik. Anak tunanetra cenderung tergantung terhadap orang lain di sekitarnya. Anak tunanetra mudah tersinggung dan memiliki rendah hati yang besar. Dalam segi kepribadian, introversi, neurotik, frustasi, dan rigiditas atau kekakuan mental, ragu-ragu, rendah diri, dan curiga terhadap orang lain, juga takut yang sangat berlebihan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalam.